Jumpa lagi ya dengan saya. Semoga Anda tetap sehat. Semangat, tetap semangat ya. Kuat mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi tentunya. Dan mendapat keajaiban di hari-hari Anda yang melelahkan. Dan selamat beristirahat bagi orang yang sedang beristirahat. Dan selamat bekerja bagi orang yang sedang bekerja. Dan semoga mimpi indah bagi orang yang akan tidur ya. Gimana Aries, sehat? Masih sehat ya? Semoga saja tetap jaga kesehatan. Penting kesehatan tuh. Penting ya. Aries semoga sehat. Orang yang lahir ada apa nih? Oh, ternyata harus minum ketika di Terawang ya. Harus minum. Maaf ya. Orang yang lahir awal malam hingga nanti akhir malam. Malam hari sebelum akhir malam. Orang yang lahir kira-kira dari jam kira-kira setengah 8. Kira-kira setengah 8 ya. Jam 7 lah, jam 7. Setengah 8. Kira-kira setengah 8. Biar enak gitu ya. Setengah 8 hingga kira-kira nanti jam 1 kurang semenit. Jam 1 kurang sedetik. Kira-kira itu ya. Jadi awal malam, pertengahan, masih pertengahan, nah mau ke akhir. Orang yang lahir di saat itu. Kalau memakai jam kira-kira setengah 8 saja. Setengah 8 biar digenapkan ya. Setengah 8 hingga jam 1 kurang. Soalnya nanti jam 1 kita hitung akhir malam. Jam 1, jam 2, jam 3 hingga fajar kedua. Itu kita hitung akhir malam. Jadi setelah mega merah hilang, ya mega merah hilang kan, masuklah malam. Nah begitu ya. Nah begitu. Saat mega merah hilang, masuklah malam. Saat mega merah hilang, masuklah malam.
Nah, orang yang lahir saat itu hingga nanti ya kurang lebih jam 1 kurang, itu orangnya bersifat pemurah. Pandai dalam berbagi, pandai dalam memberi. Pandai dalam berbagi, pandai dalam memberi. Dan bisa menjaga kehormatannya. Nah, pemurah ini yang dinamakan pemurah, murah hati, itu memberikan hartanya tetapi masih menyisakan untuk dirinya. Itu pemurah. Berbeda dengan dermawan ya. Kalau pemurah tuh, kalau saya punya uang 2.000, nah saya berikan 1.000 dan 1.000 lagi disisakan untuk saya. Itu pemurah namanya. Kalau dermawan itu hampir memberikan sebagian besar hartanya, hanya menyisakan sedikit saja dari hartanya untuk dirinya. Jadi kalau diumpamakan punya uang 2.000 misalkan, orang yang bersifat dermawan itu mungkin memberikan kepada orang itu 1.900, umpamanya begitu, dan mungkin dia hanya menyisakan 100 perak. Itu dermawan ya, mudah-mudahan tidak salah. Contoh itu asumsi saya pribadi ya, itu dermawan. Nah, ada lagi yang dinamakan mementingkan orang lain. Yang namanya mementingkan orang lain, padahal dia butuh, dia memberikan saja. Jadi berbeda istilah. Pemberian itu 3. Orang yang memberi itu 3 istilah. Ada yang bersifat pemurah, murah hati. Ada yang bersifat dermawan, ada yang memang mementingkan orang lain. Begitu kira-kira ya. Kurang lebihnya begitu. Dan yang pasti orang yang pemurah ini, ketika dia memberikan pertolongan, orang itu tidak merasa tertekan dengan pertolongannya. Ketika dia memberikan bantuan, orang itu tidak merasa tertekan dengan bantuannya. Ketika dia memberikan uang 1.000 dari 2.000, kan yang pemurah itu kan menyisakan untuk dirinya 1.000, diberikan 1.000. Nah, dari pemberian 1.000 itu orang tuh tidak merasa tertekan. Yang diberinya tuh tidak merasa tertekan. Lah iya dah, kan 1.000. Enggak, itu contoh kecil. Jadi seorang pemurah itu memang tidak menekan seseorang yang diberinya, tidak menuntut balas, tidak menuntut jasa.
Itulah pemurah. Sulit ya, sulit. Silakan Anda menafakuri diri. Sulit. Saya bukan Anda ya. Saya menafakuri diri ternyata tidak bersifat pemurah ya. Ternyata masih bersifat kikir. Kita tuh memberi itu terkadang seolah-olah kita tuh masih berjasa, sehingga orang tuh kan memiliki firasat ya. Jadi malah jadi tertekan ketika kita memberi sesuatu tuh, karena mungkin di hati kita kurang tulus, kurang ikhlas, mungkin tertangkap oleh hatinya. Saya pernah mengalami begitu ya. Jadi memang sulit itu melatih hati untuk jadi pemurah, itu sulit. Luar biasa sulit. Nah, orang yang lahir malam hari itu sampai nanti menjelang akhir malam itu memiliki potensi bersifat pemurah, murah hati. Jadi kemungkinan dia bisa menolong orang lain, tetapi dia masih menyisakan untuk dirinya sendiri. Kan begitu ya. Tadi kan pemurah itu begitu. Yang saya pahami ya, yang saya pahami pemurah itu jadi memberikan sesuatu tetapi dia masih menyisakan untuk dirinya. Ibaratnya setengah-setengah. Bukan setengah-setengah hatinya, tetapi dalam pemberiannya tuh dia memberikan, kalau diumpamakan uang 2.000, dia memberikan 1.000, nah dia menyisakan juga 1.000 untuk dirinya. Jadi masih menyisakan setengah dari hartanya. Nah kalau dermawan, dia tuh memberikan sebagian besar hartanya dan hanya menyisakan sedikit untuk dirinya. Kalau diumpamakan pemberian uang 2.000, orang yang dermawan, disebut dermawan itu mungkin dia akan memberikan 1.950 perak dan dia akan menyisakan 50 perak mungkin buat ongkos pulang. Bercanda ya. Mungkin menyisakan sedikit untuk dirinya. Anda bisa menjabarkannya ke lain hal ya, atau ke diri Anda sendiri. Dan ada lagi orang yang mementingkan orang lain ketika dia butuh, tetapi dia bisa mengorbankannya untuk orang lain. Saya punya makanan nih, beli makanan 10.000 ya, sepiring misalkan, beli makan. Duh jadi lapar nih, pengen ada tukang nasi goreng tuh. Beli nih 10.000. Nah ada orang yang lapar, baru kita mau makan ada orang yang lapar, kita berikan saja semuanya, kita sendiri lapar. Nah itu mementingkan orang lain, istilahnya begitu ya, istilahnya. Jadi perlu mungkin memahami istilah-istilah itu agar kita tidak salah menempatkan mungkin ya. Mungkin Anda kaji lagi yang lebih dalam tentang masalah murah hati atau dermawan tuh yang bagaimana. Kalau menurut saya begitu. Dan orang yang diberi oleh kita, yang diberi pertolongan, yang diberi bantuan itu tidak merasa tertekan, tidak merasa menyesal meminta bantuan kepada kita, tidak merasa terhakimi. Kadang kan kita mentang-mentang memberi pertolongan, mentang-mentang memberi bantuan, sehingga kita tuh seolah-olah, sehingga orang yang kita beri bantuan tuh
mentalnya tuh kena atau jadi malah beban. Nah, kan itu hati itu bisa menangkap hati orang lain ya. Jadi bisa saja hati yang diberi itu menangkap hati yang memberi. Bisa saja kan. Nah, yang pemurah itu bebas, saling membebaskan saja. Ketika saya memberi 1.000 untuk dia, saya menyisakan 1.000. Bukan sembunyikan, jangan tahu saya menyisakan 1.000. Memberi biasa saja memberi. Gitu. Jadi jangan ada beban. Nah, itulah pemurah, murah hati. Ada yang begitu, ya hebat yang begitu ya. Sifat murah hati itu hebat, luar biasa. Apalagi sifat dermawan dan sifat mementingkan orang lain tuh luar biasa. Sulit di zaman sekarang tuh sulit. Mungkin banyak, hanya mungkin kita menemuinya sulit. Tapi banyak. Saya yakin banyak. Saya yakin banyak. Dan kalau saja memang kita saling membantu, memang hidup tuh akan merasakan kebahagiaan di situ. Kita akan merasakan kebahagiaan karena kita menolak sifat kikir. Sifat kikir itu kan jadi penyakit untuk kita ya. Sifat kikir tuh sifat pelit, kikir, tidak mau memberi, kan itu kurang baik ya. Yang saya tahu begitu, yang saya tahu. Ya mungkin saya juga susah ya melatih. Kita belajar bersama-sama melatih menjadi seorang pemurah. Sedikit-sedikit, tidak bisa langsung ya. Sulit benar. Nah, bagi Anda yang lahir di waktu itu, kembali ya, bagi Anda yang lahir di waktu tersebut, maka Anda bersyukur memiliki potensi hati yang pemurah, itu harus dikembangkan. Begitu maksud saya. Nah, jika ada kebaikan kan itu dikembangkan. Kembangkan sifat pemurah itu, tidak akan kekurangan uang, tidak akan kekurangan harta. Tidak akan orang pemurah itu. Malah akan bertambah. Kebahagiaan bertambah. Kan uang itu untuk kebahagiaan ya. Untuk akhir-akhirnya kan ke situ juga. Hanya saja kita kebahagiaan tuh terkadang pilih-pilih. Kebahagiaan tuh pengennya yang berupa kesenangan. Kesenangan tuh yang sifatnya materi ya. Kebahagiaan tuh biasanya yang sifatnya imateri kan begitu ya. Kesenangan tuh sifatnya biasanya fisik. Kalau kebahagiaan itu non fisik. Sebabnya tuh. Jadi ketika kita membantu orang itu kan dapat kebahagiaan karena dari membantu. Walaupun orang itu ya fisik ya terlihat, tetapi sebab langsungnya tuh kan sebab tidak langsungnya tuh kebahagiaan itu dari pemberian itu. Berbeda kalau kita mendapat barang. Nah, itu kan sebab langsungnya dari barang tuh. Kita sebab langsungnya dari memberi, kan berbeda. Kalau kita dari barang, nah itu kesenangan. Kita diberi barang nih, sepatu. Nah, itu kesenangan. Kita makan yang enak-enak. Nah, itu kesenangan. Langsung ya, sebab langsungnya tuh begitu dari barang. Kalau kebahagiaan tuh dari yang bersifat imateri. Paham kan? Sebab langsungnya tuh kita memberi. Nah, itu memberi
Ini dapat, ini memberi. Nah, dia juga orang yang lahir saat itu, awal malam itu, masuk malam ya, setelah mega merah hilang hingga nanti hampir menjelang akhir malam, dia juga seorang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga harga dirinya, tetapi bukan gengsi, bukan masalah gengsi ini maksudnya kehormatan. Jadi maksudnya dia memiliki potensi, tidak ingin terjerumus kepada hal-hal yang tercela, tidak ingin terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik atau tidak baik. Nah, potensinya tuh itu. Jadi dia menjaga kehormatan dirinya. Apakah dengan harta menjaganya? Apakah dengan akhlak menjaganya? Apakah dengan adab menjaganya? Apakah dengan perilaku menjaganya? Apakah dengan ilmu menjaganya? Apakah dengan sikap menjaganya? Nah, begitu. Mudah kan ya dipahami. Jadi saya menerangkan tuh biar mungkin agak jelas ya. Tetapi mungkin bisa juga tidak jelas penerangan saya ya. Jika tidak jelas penerangan saya berarti saya kurang bodoh. Saya bodoh ya. Gitu. Jadi saya terangkan sedikit tuh agar jelas. Jadi potensinya tuh dia tuh seorang yang pemurah dan seorang yang menjaga kehormatannya begitu. Murah hati. Bagus tuh orang yang murah hati tuh. Luar biasa. Luar biasa orang yang murah hati tuh. Disukai banyak orang. Orang yang murah hati tuh tidak susah teman, tidak susah kawan, tidak susah pertolongan. Tinggal kita melihat diri kita saja sendiri. Tadi sudah diterangkan ya sedikit tentang murah hati. Anda bisa cari sumber-sumber yang lain mungkin. Murah hati itu begitu. Kurang lebihnya kira-kira begitu. Anda bisa mencari mungkin sumber-sumber yang lain tentang sifat yang murah hati itu bagaimana. Orang yang menjaga kehormatan itu bagaimana. Anda bisa mencari ya. Nah, begitu. Semoga saja Anda dikaruniai hati yang murah hati. Hati yang murah hati. Semoga saja Anda dikaruniai sifat yang murah hati. Pengen saya sangat pengen sifat yang murah hati itu. Tapi mungkin harus sedikit-sedikit ya. Karena memang susah, memang sulit. Begitu ya. Semoga sehat selalu. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi untuk Anda sekalian.